Oke, selanjutnya ada manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup. Di antaranya yang pertama ada tanah, yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan memperoleh bahan-bahan makanan atau mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah ini juga merupakan tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Lalu yang kedua, udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer. Oksigennya diperlukan untuk bernafas. Gas karbon dioksida yang diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis, termasuk juga misalnya ya dengan gas-gas yang kemudian larut dalam air yang diperlukan oleh makhluk yang hidup di dalam air. Lalu yang ketiga ada air, baik sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalam air, maupun air yang berbentuk sebagai uap yang menentukan kelembapan dari udara, yang besar pengaruhnya bagi banyaknya makhluk hidup yang hidup di darat. Lalu ada cahaya, terutama cahaya matahari yang mempengaruhi keadaan makhluk-makhluk hidup. Lalu yang kelima ada suhu atau temperatur, merupakan juga faktor lingkungan yang sering besar pengaruhnya terhadap kebanyakan makhluk-makhluk hidup. Keenam, sedangkan komponen biotik diantaranya adalah produsen. Kelompok inilah yang merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik. Umumnya merupakan makhluk-makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis. Termasuk kelompok ini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Lalu ada konsumen, merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau makanan zat-zat organik atau yang dibuat oleh produsen. Termasuk ke dalam kelompok ini yaitu hewan-hewan dan manusia. Kesembilan ada pengurai, adalah makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Oleh pekerjaan pengurai ini, zat-zat organik yang terdapat dalam sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati itu terurai kembali menjadi zat-zat anorganik dan digunakan kembali. Contohnya kebanyakan bakteri dan jamur-jamur. Manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergulat dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama pada penggunaan sumber-sumber lainnya. Budaya yang dikembangkan oleh masyarakat maka akan berimplikasi pada lingkungan sekitar di mana masyarakat itu tinggal. Lalu dengan menganalisa pengaruh dan akibat budaya terhadap lingkungan, seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.